Halo teman-teman, apa kabar? Seperti biasa, admin doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, saya mau bahas film action komedi yang berjudul My Wife is Gangster 3. Sebenarnya ada film My Wife is Gangster yang pertama dan yang kedua ya, tapi film yang ketiga ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan film sebelumnya, dan juga pemeran filmnya itu berbeda. Nah, biar nggak lama-lama di intro, mending admin langsung aja mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Film ini berawal dari dua kelompok gangster besar di Hong Kong yang sedang mengadakan pertemuan. Di mana kedua kelompok tersebut saya beri nama Naga Hitam dan Naga Merah aja ya, biar gampang nyebutnya. Bos Naga Hitam kemudian mengatakan kalau dia ingin melihat tarian pedang dari putri Bos Lim yang sangat terkenal. Sehingga Bos Lim terpaksa meminta putrinya yang bernama Aryong untuk menari di depan mereka. Lalu ketika Aryong mulai menari, salah satu anak buah Bos Naga Hitam malah melemparkan pecahan gelas ke lantai yang membuat kaki Aryong terluka. Aryong yang gak terima pun langsung menusuk tangan orang itu yang hampir menyebabkan peperangan. Keesokan harinya, ada seorang wanita pembunuh bayaran yang masuk ke tempat tukang cukur untuk membunuh Bos Naga Hitam. Karena kejadian itu, kelompok Naga Hitam sekarang dipimpin oleh pria gondrong yang bernama Choi. Kemudian, Choi mengatakan pada istri dan anak mendiang bos sebelumnya agar mereka meninggalkan Hong Kong ke negara lain yang lebih aman. Sebab Choi menuduh kalau Aryong adalah pelaku pembunuhan yang sengaja melakukannya untuk memulai peperangan. Oke, adegan berpindah ke Aryong yang lagi duduk santai sambil memandangi foto seorang perempuan. Dari atas gedung ternyata ada anak buah Naga Hitam yang mencoba untuk membunuh Aryong tapi nggak berhasil. Karena kejadian itu, Bos Lim yang merasa khawatir berencana mengirim putrinya ke Amerika untuk berlindung. Namun Aryong lebih memilih negara lain, yaitu Korea Selatan. Di sisi lain, seorang gangster bernama Kichul ditugaskan oleh bos besar yang saya kasih nama Cho untuk menjaga Aryong selama dia berada di Korea. Sebab Bos Lim meminta bantuan dari Bos Cho agar melindungi putrinya selama permasalahan kelompok Naga Hitam dan Naga Merah belum selesai. Kichul kemudian bercerita pada kedua anak buahnya yang bernama Domi dan Gongchi kalau dia mendapat tugas dari Bos Cho untuk menjaga seseorang dari Hong Kong. Gongchi pun berpikir kalau tugas ini benar-benar penting yang bisa menaikkan karir Kichul di dunia gangster. Mereka bertiga akhirnya datang ke bandara dan nggak tahu kalau nama Aryong adalah seorang wanita yang ada di sebelah mereka. Di perjalanan, Aryong hanya terdiam karena malas melihat tingkah Kichul dan kedua anak buahnya yang nggak pantas bekerja sebagai gangster. Setibanya di markas Bos Cho, mereka berdua bertemu dengan gangster lain bernama Parrot yang merupakan anak buah dari Chopper. Aryong pun menjegal kaki Parrot yang bersikap kurang ajar sampai dia masuk ke dalam kantor. Ternyata di dalam kantor, Bos Cho lagi bertemu dengan Chopper yang dulu pernah bekerja sebagai anak buahnya. Tapi sekarang Chopper mendirikan kelompok lain yang ceritanya mau mengambil alih wilayah kekuasaan Bos Cho. Setelah Chopper pulang, Bos Cho mengatakan kalau Bos Lim melarangnya untuk menempatkan Aryong di hotel mewah agar keberadaannya nggak ketahuan musuh. Jadi sementara ini Aryong akan tinggal bersama Kichul yang katanya agak bodoh tapi cocok buat disuruh-suruh. Sesampainya di rumah Kichul, Gongchi langsung memperlihatkan kamar Aryong yang begitu sempit dan kotor. Tentu aja Aryong nggak mau tidur di ruangan itu dan lebih memilih untuk merebut kamar Kichul. Karena kejadian itu, Gongchi dan Domi berpikir untuk menakut-nakuti Aryong dengan berpura-pura latihan yang malah jadi berantem beneran. Dan saat Kichul datang, mereka bertiga mulai berakting kalau Kichul adalah gangster kejam yang lagi menghukum anak buahnya. Aryong yang penasaran pun akhirnya mengintip yang membuat Kichul panik dan langsung beneran menghajar kedua anak buahnya.
Tapi si Aryong yang menghampiri mereka malah mengajarkan Kicul bagaimana cara memukul yang nggak sakit dan super sakit. Nah, di saat Aryong mengajarkan teknik lain, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Yuni yang menjadi takut setelah melihat mereka. Ternyata si Yuni ini disewa oleh Kicul sebagai penerjemah karena dia dan anak buahnya nggak bisa bahasa Mandarin. Awalnya si Yuni mengira kalau Aryong adalah tawanan dari ketiga gangster ini dan menawarkannya untuk melarikan diri. Namun Aryong malah mengatakan kalau ketiga orang ini adalah orang-orang bodoh yang nggak perlu ditakuti. Kicul kemudian menawarkan bantuan apapun bagi Aryong sebab dia ingin menjalankan tugas yang diberikan oleh Bos Cho dengan baik. Aryong pun menunjukkan foto ibunya yang berasal dari Korea dan meminta Kicul untuk mencarinya sampai ketemu. Setelah itu Domi mulai mengintimidasi Yuni untuk menyuruhnya memasak sarapan bagi mereka. Dan saat semuanya udah siap, Aryong dengan santainya duduk di kursi Kicul. Lalu ketika mereka makan, Aryong menjadi penasaran dengan sebuah tulisan yang digantung di tembok rumah. Gongji pun mengatakan kalau tulisan itu adalah moto hidup mereka yang malah membuat Aryong ketawa. Gongji dan Domi kemudian menagih hutang ke tempat tukang jahit dan mengamuk untuk pamer kebrutalan mereka di depan Aryong dan Yuni. Tiba-tiba datang anak buah Chopper yang juga mau nagih hutang sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka yang sebenarnya dibantu sama Aryong. Di malam hari, mereka semua makan malam di sebuah restoran dan minum-minum sampai Kicul mabuk berat. Tiba-tiba Parrot datang ke tempat itu bersama anak buahnya yang lain untuk membalas dendam. Beruntung di sana ada Aryong yang kemudian menghajar mereka semua sampai babak belur hingga akhirnya Domi dan Yuni melihat kehebatannya dalam berkelahi. Setelah itu Domi memberitahu kejadian barusan pada Kicul dan Gongji yang nggak percaya dan mengira kalau si Domi lagi menghayal karena mabuk berat. Di sisi lain, Chopper dan bawahan yang bernama Flat mendapati Parrot dengan wajah babak belur yang mengaku kalau dia dihajar oleh geng Kicul. Nggak lama kemudian, Bos Cho menelpon karena dia mendapat laporan kalau Kicul telah memukuli anak buah Chopper yang justru membuatnya bingung. Di sana Yuni menanyakan kabar pencarian ibu Aryong yang ditugaskan pada Gongji tapi belum membuahkan hasil. Kicul akhirnya menyuruh Gongji menyewa seorang detektif untuk membantu pencariannya. Keesokan harinya si Chopper ini masih aja penasaran dengan Aryong yang menurut informasi dari anak buahnya dia berasal dari geng Hong Kong. Parrot pun akhirnya mengakui kalau Aryong lah yang mengajar mereka semua sendirian sehingga Chopper meminta Flat untuk mencarinya. Hari itu juga Flat mendatangi Kicul ke rumah dengan tujuan mengajaknya ke markas Chopper untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Bahkan Flat juga meminta agar Aryong ikut atau mereka akan membunuh Gongji dan Domi yang udah ditawan. Aryong akhirnya dengan senang hati memenuhi undangan Chopper dan masuk ke mobilnya. Yuni yang takut pun ingin menunggu di rumah, tapi Kicul berhasil memaksanya untuk ikut. Setibanya mereka di markas Chopper, Kicul langsung meminta maaf agar kedua anak buahnya dilepaskan. Domi pun mengatakan kalau dia udah memberitahu kejadian yang sebenarnya, tapi Kicul dan Gongji nggak percaya. Di sana Chopper memberikan Kicul minuman dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam gengnya daripada menjadi bawahan Bos Cho. Namun Kicul menolak karena dia adalah gangster setia yang nggak mau mengkhianati atasan. Kicul yang marah kemudian menantang semua orang demi membebaskan kedua anak buahnya, tapi Chopper ingin berkelahi 1 lawan 1. Awalnya Kicul mendapat pukulan telak dari Chopper, tapi dengan bantuan Aryong dia berhasil memukul balik. Flat yang nggak terima lalu menyuruh semua anak buahnya untuk mengeroyok Kicul yang masih berusaha bertahan untuk melindungi para wanita. Aryong yang merasa kasihan pun langsung menghajar semua orang yang tentu aja membuat Kicul kaget.
Sebelum mereka pergi, Aryong memperingati Chopper agar nggak mendekati Kicul dan anak buahnya lagi. Tapi Yuni sebagai penerjemah membesar-besarkan ucapan Aryong yang akan menghabisi mereka jika berani macam-macam. Sejak kejadian itu, Gongchi dan Domi jadi tidur di luar karena sekarang Yuni yang merasa dilindungi oleh Aryong berani melawan mereka. Bahkan keesokan paginya, Yuni lagi-lagi menerjemahkan kalau mereka harus membuat sarapan padahal Aryong hanya sekedar menyapa. Setelah sarapan siap, Domi memperlakukan Aryong seperti bos mereka yang lupa pada bosnya sendiri. Dan ketika mereka makan, Gongchi dan Domi merasa seperti terintimidasi setelah mengetahui kehebatan Aryong. Lalu ketika Kicul tiba di kantor, ternyata di dalam udah ada Chopper dan anak buahnya yang juga dipanggil oleh Bos Cho. Di sana, Bos Cho memperingati Chopper agar nggak mencampuri wilayah bisnisnya dan mengusir mereka dari Seoul. Setelah Chopper keluar, Bos Cho langsung mengangkat Kicul menjadi anak buah kedua. Padahal sebelumnya dia hanyalah gangster yang berada di peringkat terakhir dan kini memiliki banyak bawahan. Sementara itu di tempat lain, Bos Choi yang udah tahu keberadaan Aryong segera mengutus pembunuh bayaran yang bernama Fang untuk menghabisinya. Dan singkat cerita, Fang berhasil menemukan keberadaan Aryong di Korea yang lagi jalan-jalan di tempat umum. Kemudian saat mereka bermain tembak boneka, Fang menembak Aryong dari kejauhan yang ternyata meleset. Aryong yang mengetahui kalau nyawanya lagi diincar langsung mendatangi Fang yang ternyata membawa dua anak buah. Tapi tiba-tiba Kicul dan yang lainnya datang ke tempat tersebut sehingga anak buah Fang langsung menembak mereka dan mengenai tangan Aryong. Kicul lalu menelpon Bos Cho untuk menceritakan kejadian itu karena dia mengira kalau Chopper menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi mereka. Sesampainya mereka di rumah, Kicul kemudian menyuruh Yuni untuk membeli pil KB yang bisa mengobati luka tembak. Tunggu, ini luka tembak luar atau luka tembak dalam? Namun baru keluar sebentar, si Yuni udah balik lagi dan mengatakan kalau pembunuh bayaran udah mengintai rumah mereka. Dari informasi itu, Kicul lalu memutuskan untuk pergi bersama Aryong, sedangkan mereka bertiga mencari tumpangan lain. Para pembunuh bayaran tersebut pun mengetahui pelarian mereka dan terjadilah adegan kejar-kejaran. Nah, karena Kicul ini nggak pandai menyetir, si Aryong meminta untuk tukar tempat duduk yang dimana Kicul malah berada dalam posisi terjepit dan berdiri. Bahkan Aryong terpaksa melewati tangga turun karena di depan mereka ada kendaraan besar dan di belakang dikejar oleh pembunuh bayaran. Sementara itu di tempat lain, Bos Lim yang mendapat kabar soal pembunuh bayaran memutuskan untuk bertemu langsung dengan Bos Choi agar masalah mereka cepat selesai. Sedangkan Kicul dan Aryong yang berhasil lolos dari kejaran Fang datang ke sebuah desa tempat orang tua Kicul tinggal. Tentu saja orang tua Kicul sangat bahagia melihat putranya pulang sambil mengajak seorang wanita cantik. Namun Kicul mengatakan kalau Aryong bukanlah pacarnya dan mereka berdua pun akhirnya menginap di rumah orang tua Kicul. Di waktu yang bersamaan, Lim dan Choi bertemu di sebuah tempat untuk membahas peperangan mereka yang terjadi akibat kematian bos naga hitam sebelumnya. Lim pun berjanji akan memberikan apapun yang Choi inginkan dengan syarat dia harus menghentikan peperangan. Choi akhirnya setuju dengan tawaran Lim dan berjanji nggak akan mengincar Aryong sebagai target balas dendam. Namun di saat Choi pergi, tiba-tiba bom meledak di tempat itu yang juga dirasakan oleh Aryong. Di sisi lain, sang ibu memberikan Kicul sebuah kalung warisan neneknya dan menyuruh putranya untuk segera melamar Aryong sebelum terlambat. Dan di siang harinya, mereka berdua akhirnya meninggalkan desa tersebut untuk bertemu dengan anak buah Kicul dan Yuni. Aryong kemudian meminjam ponsel Yuni untuk menelpon ayahnya, tapi tiba-tiba Fang beserta anak buahnya datang dan mengajaknya bertarung di tempat sepi.
Sedangkan Kicul baru mendapat info dari Gongchi kalau para pembunuh bayaran itu sebenarnya mengincar Aryong karena peperangan gangster di Hong Kong. Lalu ketika mereka akan bertarung, tiba-tiba ada motor lewat tanpa permisi sehingga Aryong mendapat kesempatan untuk membunuh kedua anak buah Fang. Fang kemudian mencari Aryong ke dalam gudang dan terjadilah pertarungan di antara kedua wanita itu yang sempat-sempatnya pindah ke gudang lain untuk menguras stamina. Aryong lalu memakai teknik bersembunyi di dalam jerami yang kemudian menusuk Fang secara tiba-tiba. Kicul dan anak buahnya pun menjadi kaget dengan kemunculan Fang yang ternyata udah terluka parah dan akhirnya meninggal. Setelah itu, Kicul mengajak Aryong ke sebuah tempat sesuai dengan arahan detektif untuk bertemu dengan ibunya. Namun ketika ada di dalam, Aryong melihat foto ibunya yang telah berkeluarga dan gak sengaja bertemu dengan gadis kecil yang juga bernama Aryong. Aryong akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu karena gak mau mengganggu kehidupan ibunya yang kini udah bahagia. Keesokan harinya, mereka semua mengantar Aryong ke bandara yang akan kembali ke Hong Kong. Sebelum berpisah, Kicul sempat memberikan kalung pemberian ibunya dan berusaha untuk menyatakan cinta, tapi si Aryong udah hilang. Setibanya di Hong Kong, Aryong langsung menuju ke tempat persembunyian geng Naga Merah di mana ayahnya lagi sekarat akibat ledakan bom. Namun sang ayah akhirnya meninggal setelah melihat putrinya untuk yang terakhir kali. Beberapa hari kemudian, Kicul datang ke Hong Kong untuk bertemu dengan Aryong sekaligus mengembalikan foto ibunya yang ketinggalan. Di pagi harinya, Aryong berencana untuk balas dendam sendirian, namun Kicul yang terbangun akhirnya mengetahui rencana Aryong. Kebetulan hari ini Bos Choi datang ke upacara pernikahan anggota gengnya, sehingga Aryong mendatangi mempelai wanita untuk menyamar dengan memakai bajunya. Dan ketika ada kesempatan, Aryong langsung menyerang Choi dengan pedang, tapi sayangnya dia masih hidup. Nggak lama setelah kejadian itu, Kicul datang dengan membawa bantuan dan langsung mencari Aryong yang lagi memburu Choi. Aryong pun harus melawan puluhan orang sendirian dan dia berhasil membunuh anak buah kesayangan Choi yang membuat pengikutnya ketakutan. Aryong akhirnya bisa berhadapan satu lawan satu dengan Choi yang ternyata berbuat licik dengan memakai pistol yang mudah disembunyikan. Lalu ketika Choi akan membunuh Aryong, tiba-tiba Kicul datang ke tempat itu yang membuat perhatian Choi teralihkan. Kemudian saat Kicul tertembak, Aryong langsung menggunakan kesempatan itu untuk mendekati dan membunuh Choi. Dan ternyata si Kicul masih selamat dari tembakan karena dia terjatuh ke dalam truk sampah. Setelah peperangan itu selesai, Aryong akhirnya meneruskan posisi ayahnya sebagai pemimpin utama dari geng Naga Merah. Kicul pun diam-diam pergi dari Hong Kong sehingga anak buah ayahnya yang bernama Huang meminta Aryong untuk menyusulnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba taksi yang ditumpangi Kicul dicegat oleh para gangster utusan Aryong. Beberapa saat kemudian, Aryong datang bersama pasukannya yang lain dan meminta agar Kicul melamarnya kembali dengan sedikit paksaan. Dan akhirnya Kicul setuju untuk menikah dengan Aryong yang sekaligus menutup cerita film ini. Oke teman-teman, sekian ya video dari saya dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video yang berikutnya.